Hai semuanya, kembali lagi sama Ibu Imar. Hari ini kita akan membahas tentang sudut berelasi. Nah, sebelumnya kita membahas sudut-sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat dengan sin, cos, tan. Jadi sin 0 ada nilainya, sin 30, sin 45, dan seterusnya. Misal contoh kita sin 90 itu adalah 1 nilainya. Terus kalau cos 45 kita lihat berapa? Cos 45, sini cos 45, maka setengah akar 2. Nah, sudut kita tahu lingkaran memiliki sudut yaitu 360 derajat. Nah, kemudian bagaimana menghitung sudut yang lebih dari 360 derajat? Apakah kita harus menggunakan kalkulator? Nah, sini kita akan belajar menghitung lebih dari 90 derajat untuk mencari nilainya. Nah, kita akan membahas yang pertama yaitu kuadran. Jadi sebelum kita mencari nilai-nilainya, kita akan membahas dulu kuadran. Nah, kuadran dibagi menjadi 4 wilayah. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di mana di sini ada sudut-sudut, bisa dilihat ada sudut-sudut yang menandakan batas setiap kuadran. Di kuadran pertama itu dari 0 sampai 90 derajat. Jadi kuadran pertama itu nilainya kurang dari 90 derajat tapi lebih dari 0 derajat. Maka materi sebelumnya kita belajar tentang 30, 45, 60 itu masuk di kuadran pertama. Nah, kuadran 2 isinya adalah nilai atau sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Kurang dari sama dengan 180 derajat. Jadi misal 100, 105 dan seterusnya. Kemudian di kuadran 3 itu nilai atau sudutnya itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari sama dengan 270 derajat. Nah, yang terakhir yaitu kuadran 4. Maka sudut atau nilainya itu lebih dari 270 derajat dan kurang dari sama dengan 360 derajat. Ini 2pi, kasih 2pi artinya 2pi itu adalah 360 derajat. Nah, terus
kita hubungkan kuadran ini dengan trigonometrinya. Bagaimana? Lihat di gambar berikut. Nah, di sini ada kata semua, sin, tan, cos. Ini menunjukkan bahwa setiap kuadran memiliki nilai masing-masing. Nah, semua artinya semua sin, cos, tan bernilai positif. Sedangkan kalau di kuadran 2, dia hanya sin yang positif. Jadi kalau cos nanti masuk ke dalam area kuadran 2, itu menjadi nilainya negatif. Bernilai negatif. Nanti kita akan ke contoh. Terus kuadran 3 itu hanya tan yang positif. Jadi kalau ada selain tan di daerah ini, maka dia akan menjadi negatif. Begitu juga dengan kuadran 4, hanya cos yang positif. Contoh seperti ini. Tentukan letak kuadran pada sudut berikut. Oke, kita bahas dulu ini. Nah, kita bahas dulu 210. 210 itu dia lebih dari 180 derajat. Maka dia berada di kuadran 3. Kalau bingung bisa lihat ke gambar yang tadi. Kemudian kalau 45 itu kan kurang dari 90. Nah, yang 90 yang kurang dari 90 itu berada di kuadran 1. Kemudian bagaimana dengan 300? Nah, kalau 300, kalau kuadran 1 itu 90 kurang, kalau kuadran 3 itu lebih dari 180. Ini lebih dari 180. Apakah dia di kuadran 3? Bukan. Karena dia lebih dari 270, karena batas kuadran 3 hanya 270, maka dia berada di kuadran 4. Nah, kemudian 135 derajat. Oke, nah karena dia kurang dari 180 derajat, dia ada kemungkinan di kuadran 2 atau 1. Tapi kalau kuadran 1 dia hanya sampai 90, maka ini berada di kuadran 2. Oke, sekarang kita ke contoh berikutnya. Nah, tentukan apakah perbandingan trigonometri berikut bernilai positif atau negatif. Oke, kita contoh yang pertama yaitu sin 300. Nah, tadi sudah ada contoh kuadrannya. 300 itu berada pada kuadran 4. Nah, di kuadran 4 siapa yang positif? Kuadran 4 yang positif adalah cos. Sedangkan si 300 ini apa yang dicari trigonometrinya, yaitu sin. Berarti sin masuk ke kuadran 4, dia menjadi negatif.
maka dia bernilai negatif. Tahu kalau dituliskan jadi seperti ini, negatif sin 300. Seperti itu. Nah, coba lagi. Cos 120. Kita tahu 120 itu berada pada kuadran 2. Karena dia kurang dari 180 dan lebih dari 90. Kemudian kita tahu bahwa kuadran 2 yang positif apa? Sin. Dia yang positif adalah sin. Nah, jadi karena yang positif adalah sin, maka cos masuk ke kuadran 2. Cos masuk ke kuadran 2, dia berarti menjadi negatif. Maka dia menjadi min cos 120. Nah, sekarang kita coba lagi ke contoh yang ketiga. Cos 5/4 pi. Nah, kita cari dulu nih dalam bentuk derajatnya. 5/4 dikali 180 derajat itu menjadi, ini kita coret, sama-sama dibagi 4, berarti 45. Maka 45 dikali dengan 5 adalah 225 derajat. Nah, 225 derajat itu di kuadran berapa? Dia lebih dari 180. Kalau 180 atau kurang itu di kuadran 2. Maka ini berada di kuadran 3. Karena dia berada di kuadran 3, yang positif siapa? Yang positif adalah tan. Jadinya apa? Maka cos masuk ke dalam kuadran 3 menjadi negatif. Tahu penulisannya seperti ini, berarti min cos 225. Nah, ini sin ya, sin. Terus ke bawah sini sin 1/3 pi. Nah, kita cari dulu nilai 1/3 pi. 1/3 dikali 180 derajat sama dengan, ini coret, sama-sama bisa dibagi 3 yaitu 60. Maka 60 derajat. Nah, 60 derajat itu adalah kuadran 1. Di kuadran 1 itu semua positif. Maka sin masuk ke kuadran 1, dia berarti positif. Maka nilai dia jadi sin 60 derajat. Nah, seperti itu. Nah, sampai di situ dulu pembahasan kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di komentar. Terima kasih.